Sampailah mereka ke apartemen milik Regan. Aileen mengikuti Regan dari belakang. Wah, gede juga ya apartemen lu. Iya, kenapa? Nggak suka? Atau mau cari yang lain? Tanya Regan. Enggak. Gue suka kok. Kamar gue yang mana ya? Ujar Aileen berjalan membawa kopernya. Ini kamar kita? Beneran nih, gak ada kamar lagi? Gak ada. Di samping tuh kamar mandi. Emangnya lu mau apa tidur di kamar mandi? Ya enggak sih, tapi masa kita tidur berdua? Ya iyalah, gue gak bakalan macem-macem. Alah, bohong lu. Tadi aja. Udahlah, mana sini koper lu? Gue beresin bajunya, ujar Aileen. Gak usah, gue aja ntar. Ya udah, gue mau nelpon orang dulu ya, jawab Regan. Regan keluar dari kamar sedangkan Aileen ia membereskan baju yang ada di dalam koper dan memasukkannya ke dalam lemari. Setelah bajunya selesai, Aileen membuka koper Regan lalu membereskan bajunya. Baju Regan banyak banget ya, mana baju kerja semua lagi, kagak ada baju kaos gitu. Ya ada sih, tapi cuma beberapa doang. Mana mahal banget lagi, dari bahannya aja beda, halus, begini, lembut lagi. Aileen merapikan baju Regan, baju kerja Regan, dan baju santainya. Ada beberapa yang Aileen gantung dan Aileen lipat. Setelah selesai, Aileen merapikan kopernya dan dimasukkannya ke bawah kasur. Akhirnya selesai. Aileen pun bangun dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Seperti biasa, Regan langsung muncul di hadapannya. Lu mau apa? Tanya Aileen. Muka lu kenapa merah? Enggak kok, awas. Lin, gue boleh cium lu enggak? Tanya Regan. Mending kita belanja aja yuk. Gak ada makanan kan buat nanti malam? Boleh ya. Regan mendekatkan wajahnya dengan wajah Aileen. Aileen tidak berkedip seketika saat Regan mulai mencium lalu melumat bibir Aileen. Dan Regan mencium setiap inci wajah Aileen, lalu berpindah ke leher Aileen dan Regan menggigit telinga Aileen yang merupakan bagian sensitif darinya. Aileen meremas rambut Regan dengan pelan dan berharap ia akan berhenti. Tapi Regan malah semakin ganas. Gan, lu ngapain sih? Ujar Aileen memukul punggung Regan. Regan memperdalam ciumannya terhadap Aileen. Aileen mendorong tubuh Regan karena kehabisan nafas. Kagak bisa nafas gue. Lu ngapain sih? Ujar Aileen terengah-engah. Maaf, kok muka lu merah banget sih, Lin? Bawel lu. Regan mendekatkan wajahnya. Lu bilang apa? Tanya Regan. Gue gak bilang apa-apa kok. Ayo beli bahan makanan aja. Serius? Iya Gan, gue gak bilang apa-apa. Udah jangan deket-deket. Ayo udah. Regan mencium bibir Aileen dengan singkat, lalu bangun dari posisinya dan menyambar kunci mobil. Dia kenapa sih? Gumam Aileen. Ayo, ngapain lu diem ayem gitu? Tanya Regan. Aileen hanya menggelengkan kepalanya. Regan kembali ke posisi awal, yakni di atas tubuh Aileen. Bangun lu, kenapa sih sama lu Gan? Ya ini hukuman buat lu. Hukuman buat gue? Emang gue salah apaan? Tanya Aileen. Siapa suruh lu buat gue cinta sama lu? Hah? Maksud lu? Lu kenapa menggoda iman gue banget? Ujar Regan. Ya jangan salahin gue dong, salahin aja tuh iman lu yang gak kuat itu. Kok jadi gue sih yang dihukum? Kagak jelas lu. Iyalah iman gue yang gak kuat, karena kan kepancing sama lu, jawab Regan. Emang gue ikan apa segala dipancing-pancing? Nah, tuh tahu. Ngeselin banget lu ya. Ngasih orang hukuman gak jelas. Udah minggir. Gue mau belanjanya sendirian aja. Males gue sama lu. Kemana-mana tuh harus sama gue, ujar Regan. Mereka berdua pun keluar dari gedung apartemen lalu memasuki mobil dan menuju ke minimarket terdekat. Lin, kalau besok gue gak bilang kalau lu istri gue, terus lu digodain gimana? Tanya Regan.
Ya elah, santai aja, gue bisa tanganin itu kok. Ya udah, kalau ada yang ngapa-ngapain lu bilang aja ke gue. Oke, siap. Mereka menghentikan mobilnya di depan minimarket dan turun lalu memasuki minimarket. Ambil troli Gih, ujar Aileen. Regan mengambil troli lalu mendorongnya ke arah Aileen dan berjalan bersama. Gan, fotoin gue dong. Aileen memberikan ponselnya kepada Regan. Males ah. Ih, Regan, sebentar doang, ayolah. Regan pun mengambil ponsel Aileen dan memotretnya. 1, 2. Tunggu Gan, belum siap nih gue. Ya elah, Lin, ribet lu. Ya biarin, namanya juga cewek. Regan memotretnya sekali saja dan mengembalikan ponsel Aileen kepadanya. Udah ah, gue mau belanja, bukan mau foto-foto. Regan berjalan mendahului Aileen. Aileen melihat hasil jepretan Regan. Ih, guenya jelek. Regan, ulangi dong. Males gue, jawab Regan mengambil beberapa buah-buahan. Aileen berjalan sembari menghentakkan kakinya. Ia mengambil beberapa bahan makanan seperti sayuran, daging, ayam, ikan, dan penyedap rasa. Tak lupa juga minyak goreng dan lainnya yang ia perlukan untuk dapur. Udah, ayo, ajak Aileen. Gue masih mau beli cemilan dulu. Ya udah, beli roti aja. Ya emang gue mau beli roti sama selai keju gitu. Kalau lu mau ambil, lu bisa ambil aja. Aileen mengambil snack roti keju yang ia inginkan. Setelahnya mereka pergi ke kasir. Setelah lama menunggu, Aileen pun membayar semua belanjaannya, sedangkan Regan memainkan ponselnya. Aileen sedang melihat barang apa saja yang ia beli. Takut-takut ada yang kelupaan katanya. Jelek, tapi kok di-post sih, dasar cewek, ujar Regan yang melihat postingan Aileen di Instagram. Berapa mbak? Tanya Aileen. Totalnya jadi 434.000 mbak, ucap kasir di minimarket tersebut. Oh ini. Aileen mengeluarkan uang sebesar 500.000. Udah, gue aja yang bayar, ujar Regan. Udah, gak usah, biar gue aja. Namun Regan tetap mengeluarkan kartu dari dalam dompetnya. Ini mbak, ujar Regan memberikan kartu itu. Maaf mas, di sini belum tersedia debit. Tuh kan, udah gue aja. Ini mbak uangnya. Kasir itu menerima uang dari Aileen dan memberikan kembaliannya sebesar 66.000. Mbak, 1.000-nya mau didonasikan atau mau nambah cemilan? Kita lagi diskon di sini mbak, ujar kasir itu. Buat mbaknya aja deh kembaliannya, jawab Aileen. Aileen pun mengambil paper bag-nya. Makasih ya mbak, ujar kasir itu. Iya mbak, makasih juga ya, jawab Aileen. Aileen dan Regan keluar dari minimarket. Aileen menaruh paper bag-nya di tempat duduk bagian belakang, lalu menaiki mobil dan Regan melajukan mobil itu menuju apartemen. Ntar gue ganti ya, ujar Regan. Hah? Apanya? Ya uangnya lah. Gak usah kali, santai aja. Oh iya, kenapa kembaliannya gak lu ambil aja? Tanya Regan. Lu gak lihat apa tadi mbak-mbak kasirnya itu masih muda? Kalau dia jadi tulang punggung keluarganya gimana? Sedangkan gaji kasir kan gak terlalu besar, jadi mending kasih ke dia aja kan, jawab Aileen. Terus semisalnya nih, dia sekeluarga tuh ada 5 orang dan dia doang tuh yang kerja, gimana? Kasian kan, sambung Aileen. Tapi kalau dia hidup sebatang kara gimana? Tanya Regan. Ya udah, nggak apa-apa, rezeki kita kan sebagian rezeki orang. Kita kan harus berbagi. Ya walaupun sedikit. Ponsel Aileen pun berdering dan Aileen mengangkat telepon yang ternyata dari Arimbi. Halo Bi, kenapa? Tanya Aileen. Lin, tolongin gue Lin. Lu kenapa Bi? Gue di rumah lagi sendirian nih, terus ada yang gedor-gedor pintu gue. Pas gue lihat dari jendela tuh kayaknya maling deh. Please tolongin gue takut nih. Lu lagi di mana? Tanya Aileen. Gue lagi di kamar, di dalam lemari. Oke, lu tunggu ya di situ. Gue kesana sekarang. Jangan keluar Bi, bahaya. Iya Lin, cepet. Gue takut. 15 menit lagi gue sampai.
Aileen pun mematikan ponselnya. "Gan, putar balik, kita ke rumah Arimbi sekarang, cepatlah." "Kenapa emangnya?" tanya Regan. "Arimbi tuh lagi sendirian di rumahnya. Terus ada yang mau maling. Ayo Gan, putar balik. Kalau dia kenapa-napa gimana?" "Kenapa dia nelponnya ke Lucy? Dan kenapa dia nggak nelpon polisi aja? Regan, cepetan ih." Iya, sabar." Regan memutar balikan motornya lalu menancap gas sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Aileen. Sesampainya Aileen dan Regan di rumah Arimbi, pintu rumah Arimbi sudah terbuka dengan cara yang tak lazim. Mereka berdua memasuki rumah Arimbi dengan hati-hati. Pelan-pelan terdengar suara sayatan pisau dari arah dapur. "Lu ke kamar Arimbi, gue ke dapur," ujar Regan. "Kalau lu kenapa-napa gimana? Gue ikut lu aja ke dapur." "Aileen, gue gak bakalan kenapa-napa." "Enggak, gue gak percaya." "Aileen, dengerin gue gak bakalan kenapa-napa. Kalau gue kenapa-napa, lu boleh marahin gue sepuas hati lu. Tetep aja, gue ikut lu aja ke dapur." "Aileen sayang, nurut ya, gue ke dapur dan lo bawa Arimbi keluar, oke?" Aileen pun menganggukkan kepalanya. "Ya udah, sana hati-hati," bisik Regan. Aileen menaiki tangga menuju kamar Arimbi sedangkan Regan berjalan menuju dapur. "Bi," panggil Aileen dengan pelan. Aileen membuka lemari besar Arimbi dan di sana sudah ada Arimbi yang meringkuk ketakutan dan menangis. "Aileen," Arimbi langsung memeluk Aileen sekuat mungkin. "Gue takut, Lin." "Tenang Bi, gue udah ada di sini. Tenang ya, ayo kita keluar." "Tapi penjahatnya..." "Tenang, penjahatnya udah ditangani kok. Ayo keluar, tapi hati-hati ya." Arimbi melepaskan pelukannya dan menuruni tangga dengan hati-hati. Namun saat sudah sampai di pintu depan, Aileen mendengar suara teriakan Regan. Aileen masuk dengan buru-buru ke dalam dapur. Awalnya Arimbi ingin menghalangi Aileen, tapi ia terlambat. Aileen sudah memasuki dapur dan didapatinya Regan dengan tangan yang berlumuran darah yang memegangi pisau yang menancap di perutnya. Regan pun ambruk di lantai. Aileen mengangkat tubuh Regan yang berlumuran darah ke dalam pelukannya. "Regan, jangan mati. Regan, bangun gak? Lu kan udah janji gak bakalan kenapa-napa sama gue. Kenapa lu malah mati? Gue gak mau jadi janda." Aileen menatap orang dengan berpakaian serba hitam yang ada di hadapannya, lalu menarik topengnya. "Ata, lu tega banget ya membunuh teman lu sendiri," ujar Aileen dengan marah. "Iya, kenapa? Lu gak suka?" Aileen menampar keras di pipi Ata. "Bi, bantuin gue bawa Regan ke mobil," ujar Aileen yang khawatir. Arimbi dan Ata yang sudah tidak bisa menahan tawa pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Gan, bangun, gue bakal turutin apa yang lu minta. Tapi lu bangun, gue gak mau jadi janda," ujar Aileen. "Beneran? Serius nggak nih?" ujar Regan yang tiba-tiba bangun. "Lu semua ngeprank gue ya?" Semuanya pun tertawa. "Apaan sih? Nggak lucu ih. Gak jelas lu pada," ujar Aileen menangis. "Jangan nangis, Lin. Ini cuma pegangan pisaunya doang. Tuh, gak ada pisaunya kan?" ujar Regan. "Nggak lucu," jawab Aileen. "Tadinya sih kita niatnya mau ngeprank lu berdua. Regannya tahu duluan kalau itu gue. Jadinya kita prank lu aja deh," jawab Ata. "Gak lucu." "Udah dong nangisnya, ini cuma pewarna doang," ujar Regan lagi. "Bodoh amat. Yuk kita makan di luar aja yuk. Gue udah siapin barbeque nih," ujar Arimbi. "Udah Lin, ayo," ajak Arimbi lagi. Ata menghampiri Arimbi dan membawanya ke halaman belakang, sedangkan Regan masih membujuk Aileen yang masih menangis. "Udah ya Lin nangisnya, gak lucu tahu." Iya, gak lucu, maafin gue ya." Regan memeluk Aileen. "Lu jahat." "Iya, gue tahu gue jahat, tapi stop ya nangisnya." Aileen tetap meneteskan air mata. "Masa nangis terus? Sembabkan matanya, nangis mulu. Lagian lu bercandanya gak lucu, keterlaluan tahu." "Iya, maaf. Ayo keluar. Ata sama Arimbi sudah nungguin kita tuh." "Lu gak ganti baju dulu?" tanya Aileen. "Gak usah, ayo." Regan mengajak Aileen berdiri. Setelah Aileen berdiri, Regan dan Aileen pun pergi ke halaman belakang rumah Arimbi.
Di sana sudah ada Atta dan Arimbi yang sedang menyantap sosis bakar. Mereka semua duduk di karpet yang sudah disediakan. "Makin gede makin cengeng lu, Lin," ledek Arimbi. "Siapa lu? Kenal?" ujar Ailin dengan ketus. "Dih, marah. Lu punya otak kan? Emang lucu bercanda gituan?" "Maaf ya elah, ini tuh idenya Atta, sumpah." Ailin menatap ke arah Atta dan Atta menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Maafin gue," ujar Atta. "Oh ya Ta, lu kenapa bisa ada di sini?" tanya Regan. "Gue main ke rumah doi sendiri, emang gak boleh? Awalnya sih gue mau ketemu sama bapaknya, malah kagak ada, lagi pergi dianya." "Emang jam segini udah jam pulang kantor gitu?" tanya Regan lagi. "Ya udahlah, kan pulang kantor jam 5. Lah, terus sekarang jam berapa?" tanya Regan. "Jam 6.30 malam. Kerjaan gue lu gak lupa kan?" "Astaga, gue lupa Gan," ujar Atta. "Gue potong gaji lu setengah." "Ya elah Gan, gue kagak ngerti masalah kerjaan sama yang perusahaan Handoko itu, banyak maunya tuh orang." "Ya udah, batalin aja," ujar Regan dengan santainya. Kalau dibatalin emangnya lu mau apa kena denda 20 miliar? "Ya nggak apa-apa, tinggal bayar doang," jawab Atta. "Aduh, punya otak pintar tuh dipakai dong Gan," ujar Atta. "Oh ya Lin, lu udah nikah ya sama Regan?" "Astaga Arimbi, lu tahu dari siapa? Jangan dipercaya deh," ujar Ailin. Arimbi menunjuk ke arah Atta. "Tah, lu bener-bener gak ada akhlak banget ya." "Ya elah Lin, jangan galak-galak dong. Ngapain juga lu bilang sama Arimbi gak ada akhlak banget lu?" jawab Arimbi. "Lu kan gak bisa cerita tuh ke Arimbi, ya udah gue aja yang mewakilinya. Lagian Lin, kalau Atta gak bilang, gue juga udah tahu kok. Lu aja tadi bilang gak mau jadi janda. Emangnya bisa jadi janda kalau belum nikah?" Atta pun tertawa. Ailin beranjak dari tempat duduknya lalu menghampiri Atta dengan tangan yang mengepal. "Gue gak restuin lu sama Arimbi," ujar Ailin. "Ailin, duduk," perintah Regan. Ailin langsung duduk. "Kalau sama pawangnya mah beda nih," ujar Arimbi. "Bi, gue minta sama lu jangan sampai orang-orang sekolahan Ailin tahu ya," pinta Regan. "Tenang aja. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian udah honeymoon belum?" "Bi, gue tampol lu nih," ujar Ailin. "Oh, berarti udah dong," ledek Arimbi. "Apaan sih Bi? Gue kagak pernah kepikiran sampai sono." "Ya, tapi suatu saat pasti kalian ngelakuin itu kan?" sambung Atta. "Ngomong apaan sih?" ujar Ailin. "Lu udah nentuin bulan madu di mana belum?" tanya Arimbi lagi. "Bulan madu, kagak ada bulan madu-maduan." "Udah kok," jawab Regan dengan santai. "Apa sih Gan? Gue gak mau." "Lah, kok bisa gitu sih? Tugas istri tuh ngelayanin suami baik jasmani maupun rohani. Tapi gak untuk sekarang, dia tuh masih sekolah," jawab Regan. "Emangnya gak boleh kalau sambil sekolah?" tanya Arimbi dengan polosnya. Ailin berjalan menjauhi dari kerumunan tersebut dan memilih untuk memanggang beberapa sosis, daging, jagung, dan lainnya. Ngapain tuh mereka ngomongin gituan? Bayanginnya aja gue jijik, apalagi ngelakuinnya. Duh, keringetan gitu, jijik banget deh. Bah. Arimbi mengagetkan Ailin yang melamun. "Gak kaget?" "Ih, kaget dong," pinta Arimbi. "Orang kagak kaget, masa mau dikaget-kagetin? Munak namanya." "Mau sosisnya dong," ujar Arimbi. "Nih." Ailin memberikan sosis itu kepada Arimbi. "Makasih cantik, gak usah modus deh. Emang beneran kan lu cantik," ujar Arimbi. "Pasti lagi ada maunya kan?" tuduh Ailin. "Kagak, ya elah, masih sensi aja Neng. Ya udah, gue kasih waktu lu buat nenangin diri lu. Gue kesana dulu ya." Arimbi pun berjalan menuju tempat yang tadi ia duduki bersama Atta dan juga Regan. Bersambung.